Ibu Helena Lim tidak ada keterkaitan dan tidak ada keterlibatan dengan PT Timah. Pada dasarnya keterkaitan klien kami dengan saudara Harvey Muiz itu murni karena pertemanan, karena beliau dikenalkan di dalam sebuah pesta. Antara Harvey dengan Helena itu merupakan teman lah atau kolega. Bukti-bukti yang kami persiapkan dengan maksimal itu ya untuk membela kepentingan hukum dan hak-hak hukum dari Ibu Helena Lim. Sedang kami susun, sedang kami siapkan. Tak dapat dipungkiri, usai menjadi kunci dari terkuaknya kotak Pandora kasus mega korupsi PT Timah, nama Helena Lim memang sempat lepas dari sorotan tajam masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, setelah sang Crazy Rich Pantai Indah Kapuk ditetapkan sebagai tersangka, satu persatu pesohor besar negeri mulai berjatuhan ke dalam pusaran kasus yang digadang-gadang berpotensi merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah itu. Ia mulai dari pengusaha kondang dan suami dari Sandra Dewi, yakni Harvey Muiz, hingga salah satu pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air, yaitu Henry Lee, kini telah dikalungi rompi merah muda oleh Kejaksaan Agung. Namun, di tengah ramainya pemberitaan akan kasus yang tak henti menuai sorotan itu, pihak kuasa hukum Helena Lim akhirnya buka suara untuk pertama kalinya. Dan dalam kemunculan perdana itu, pihak kuasa hukum Helena Lim lantas membantah dengan tegas semua tudingan yang disangkakan kepada sang klien. Tidak hanya itu, pihak Helena bahkan mengelak kalau kliennya memiliki kerjasama apapun dengan PT Timah. Lantas, bagaimanakah pihak kuasa hukum Helena Lim menanggapi kabar miring yang kini beredar luas kemana-mana? Serta seperti apa pula keterkaitan Helena Lim dan Harvey Muiz yang sebenarnya? Pada dasarnya keterkaitan klien kami dengan saudara Harvey Muiz itu murni karena pertemanan, karena beliau dikenalkan di dalam sebuah pesta. Antara Harvey dengan Helena itu merupakan teman lah atau kolega. Hubungan bisnis itu yaitu karena Helena kan pebisnis, dia ada jual beli barang mewah, barang branded, barang impor juga ada usaha money changer ya. Hanya seputar bisnisnya itu saja sih. Beberapa orang shock ya, kok tiba-tiba bisa begini gitu loh. Tapi mereka nggak tahu nih, kita perjuangannya tuh bukan yang gampang gitu ya, bukan yang dari begitu saya terbang pindah kemari langsung melambung gitu, enggak kayak. Orang berpikir mungkin kerjaannya apa gitu tanda kutip nih di Jakarta makanya bisa begini. Sedangkan di Jakarta yang tanda kutip juga nggak mungkin seperti kita gitu loh. Helena Lim tidak ada melakukan kerjasama apapun pada PT Timah. Ibu Helena Lim memang memang ada pasal sangkaan TPPU. Namun ya itu kan gimana ya, materi penyidikan ya, masih materi penyidikan, kita belum bisa paparkan lah. Itu silakan ditanyakan ke penyidik aja mungkin Mas. Kalau selama ini Ibu Helena Lim murni adalah seorang pebisnis, pengusaha. Dia melakukan jual beli barang branded, barang mewah, dan dia juga melakukan bisnis money changer. Jadi hasil-hasil yang didapatkan ya semua itu hasil dari bisnis atau usahanya. PT Quantum Skyline Exchange yang dimana manajernya itu adalah Helena Lim. Helena Lim itu memfasilitasi dana CSR, berarti dia menerima kan. Nah kalau kita mengacu kepada pasal 5 ayat 1, di sini disebutkan ada setiap orang menerima, ya kan, bla 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 bla, menukarkan, bla 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 bla, dia dinyatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah disinilah Helena Lim kena.
keterlibatan dalam usaha timah. Ibu Helena Lim tidak ada keterkaitan dan tidak ada keterlibatan dengan PT Timah. Dan segala hal yang bersangkutan dengan PT Timah, Helena Lim tidak ada keterlibatan. Terkait CSR, kembali kami tegaskan, Ibu Helena Lim tidak ada hubungan dengan CSR, tidak ada sangkut paut dengan CSR. Berarti tidak ada pengelolaan apapun yang tidak ada. Oh, terlalu jauh tidak ada. Bukti-bukti yang kami persiapkan dengan maksimal itu ya untuk membela kepentingan hukum dan hak-hak hukum dari Ibu Helena Lim. Helena Lim ini lemah kalau dikategorikan dalam dugaan korupsi di IUP pertambangan timah ini. Helena Lim itu paling rendah. Itu kayak keset kaki. Langkah hukum ya kita sekarang tinggal menunggu tahapan, ya kita ikutin tahapan, kita ikutin kalau nanti sudah P21 ya tahapan normatif lah kita ikutin. Strategi mungkin kami sedang godok juga ya di tim, kami sedang godok, belum bisa, mohon maaf kami belum bisa paparkan apa strategi pembelaannya. Yang jelas fakta sampai hari ini ya Ibu Helena Lim ya murni menjalankan bisnisnya sebagai pebisnis money changer. Karena kami memang pembela, kami kuasa hukum dari Ibu Helena Lim, pasti akan membela, itu prinsipnya. Sejauh apa pembelaan kami, bagaimana pembelaan kami, itu yang sekarang di internal tim kami masih kami godok dan kami persiapkan dengan maksimal. Sedang kami susun dan kami siapkan. Artinya ada ya, sedang disusun ya, Bang? Ya. Serupa dengan langkah pihak kuasa hukum Helena Lim, belum lama ini Haris Arthur Hedar selaku pengacara dari Harvey Muiz juga telah angkat bicara. Dan layaknya pihak Helena, kuasa hukum Harvey Muiz pun mencoba meluruskan beberapa isu miring yang kadung berkembang saat ini. Padahal proses penyelidikan belum selesai sepenuhnya. Dalam kesempatan itu, Haris pun turut menyayangkan pula aksi netizen yang sampai menyeret-nyeret nama Sandra Dewi serta mencibirnya di media sosial. Lantas, benarkah pihak Harvey telah mempersiapkan bukti kuat yang memastikan tidak adanya keterkaitan Sandra Dewi sama sekali dalam perputaran bisnis timah yang digeluti itu? Dan benarkah pula Harvey Muiz tidak mengetahui secara langsung tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi selama ini? Beliau memang sedikit agak shock karena beliau nggak pernah menyangka kalau akan dikaitkan dengan kasus timah. Tuh. Beliau sering katakan salah saya di mana gitu loh. Beliau kan pekerja, beliau memang Pak Harvey ini kan memang pengusaha dari dulu, ya. Kita serahkanlah ke penyidikan. Saya kira Kejaksaan juga akan sangat cermat dalam melakukan penyidikan. Pastinya Kejaksaan juga agak hati-hatilah, tidak akan mungkin asal melakukan suatu tindakan-tindakan juga yang di luar. Kita tunggu aja, sebaiknya kita tunggu. Sesungguhnya pencuri tetapi membungkus dirinya menjadi orang-orang yang baik, sopan, sufi, dan seperti orang berhasil gitu. Ini adalah pemutarbalikan logika-logika moral di tengah-tengah bangsa bahwa berhasil itu adalah materi. Berhasil itu adalah memberikan jet, memberikan mobil-mobil mewah untuk keluarga. Ini sudah memutarbalikkan nilai-nilai moral. Kita harus lawan itu. Intinya, kejahatan yang sudah dibuktikan dari penyidikan, dan insya Allah nanti di penuntutan serta keputusan, kita harap segera dimiskinkan mereka-mereka itu. Banyak beberapa perusahaan atau beberapa pribadi yang tiba-tiba kaya mendadak karena berjualan sesuatu yang common, sesuatu yang biasa di pasar Indonesia. Nah, ini sebenarnya pintu masuk. Saya beberapa kali menyampaikan, flexing itu adalah ketidaksempurnaan kejahatan yang dilakukan oleh para terduga korupsi atau para terduga pencucian uang. Karena orang-orang yang jahat mengaku crazy rich dengan tiba-tiba simsalabim, bagi mereka ini kejahatan itu nggak ada yang aneh, nggak membuat mereka takut atau muak atau enggak gitu. Mereka seperti biasa aja gitu. Yang penting income atau uang itu, produksi uangnya tetap jalan. Nah, orang-orang seperti ini kita harus hentikan dengan budaya bersama-sama menolak crazy rich yang tidak bisa mempertanggungjawabkan sumber uangnya. Gak ada itu, fitnah semua itu, gak benar itu. Ya. Baik-baik aja.
Ya kita kan masih persiapkan nih, kita masih melihat juga apa saja langkah-langkah apa saja yang akan kami tempuh setelah penyidikan selesai. Jadi 271 triliun itu angka yang sangat besar, itu korupsi yang sangat luar biasa. Itulah makanya saya katakan miskinkan orang itu atau tidak-tidaknya hukuman mati, atau bagaimana caranya supaya jerak gitu loh. Jadi jangan lagi orang itu dibiarkan berkelana menghambur-hamburkan uang, tapi miskinkan atau hukum mati gitu loh. Karena bisa korupsi 271 triliun. Kapan lagi nih perubahan ini? Kalau kita tidak memulai, rakyatlah harus mendorong supaya ada perubahan. Hanya terbongkarlah ini. 271 triliun. Kok 271 triliun bisa dikorupsi sih? Kita kan harus utamakan, kita harus kedepankan itu asas praduga tak bersalah, ya. Pak Harvey ini kan masih diduga. Jadi kita nggak bisa katakan beliau terlibat korupsi, nggak bisa. Beliau masih diduga. Nanti kita tunggu hasil persidangan, apakah yang bersangkutan beliau terlibat atau tidak. Jadi kita nggak bisa dong mau mengatakan, oh Pak Harvey ini korupsi, nggak boleh, itu fitnah itu. Selama persidangannya belum berlangsung, ya, belum ada keputusan atau kekuatan hukum keputusan yang bersifat final, ya kan? Kita nggak boleh menjustis seseorang melakukan satu perbuatan pidana. Kita tunggulah hasilnya, nanti kita lihat. Terlepas dari pembelaan pihak kuasa hukum Helena Lim dan Harvey Muiz, geliat Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus PT Timah sejatinya telah menuai pujian dari para pegiat pemberantasan korupsi seperti National Corruption Watch dan Indonesian Audit Watch. Namun sayangnya, bagi mereka upaya keras itu belum seutuhnya berjalan dengan mulus. Pasalnya, kini berkembang isu liar tentang keterlibatan salah satu oknum bintang 4 dari kalangan berseragam yang diduga ikut terlibat dalam perputaran uang hitam itu. Namun, hingga sampai saat ini, beredarnya isu tersebut masih belum dapat dipastikan pihak Kejaksaan Agung. Beberapa nama yang sudah mencuat kemarin itu segera tetapkan sebagai tersangka. Kalau kita berbicara ada oknum mantan penegak hukum yang bintang 4, saya melihat di sini bintang 4-nya ya, kalau mantannya itu nggak hanya satu, ada 2 yang bertanggung jawab. Satu itu yang sudah beredar tuh inisialnya B, satu lagi itu kalau menurut kami di DPP-CW inisialnya T. Nah, jadi bagi kami ini dugaan bahwa ikut campurnya oknum aparat penegak hukum dalam bisnis ilegal ini patut dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia, karena kerugian yang ditimbulkan ini ratusan triliun. Ini korupsi dengan kerugian negara terbesar selama republik ini berdiri. Saya sudah infokan sebelumnya bahwa di dalam kasus ini Harvey Muiz dan Helena Lim itu juga sebenarnya masih istilahnya cecerenya. Kapan seorang harus dipanggil lagi, kapan sudah cukup, itu sangat bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kalau penyidik merasa cukup, selesai. Kalau belum, bisa saja dipanggil. Jika kita lihat bagaimana pengungkapan kasus ini, saya melihat tendensi untuk bisa menggait kembali kerugian negara yang ratusan triliun itu masih jauh panggang dari api. Terus kalau kita berbicara ada dugaan petinggi dari petugas keamanan kita, atau boleh katakan di sini ada oknum Polri atau mantan petinggi Polri, sangat memungkinkan sekali karena lokasi penambangan ini kan lalu lalang operasionalnya kan pastilah diketahui oleh aparat penegak hukum di sana, baik itu dari kepolisian, dari kejaksaan, baik itu pun dari KPK di daerah, baik itu dari BPK perwakilan di sana, karena BUMN ini kan dimonitoring atau diawasi oleh BPK RI. Nah, ini harusnya menjadi catatan yang sangat serius sebenarnya. Catatan inilah yang harusnya ya kan dijadikan dasar
bagi Kejaksaan Agung untuk lebih meluaskannya. Tetapi setajam-tajamnya pisau yang dimiliki oleh Kejagung saat ini, ya kan tetap seperti yang saya bilang, hukum itu masih tumpul ke atas, Bu. Belum ada keseriusan dari pemerintah ini untuk mendukung full penegakan hukum. Ya, saya belum melihat instruksi dari Presiden yang mengatakan bahwa tebas habis walaupun itu bintang 4. Dia nggak berani ngomong seperti itu. Karena kalau kita lihat, ya kan bintang 4 yang disebut ini adalah backingan. Nah disinilah kekuasaan bermain. Makanya jangankan sampai ke bintang 4 ya Bu ya. Saya yakin RBT-nya pun juga akan sulit untuk disentuh oleh pihak kejaksaan, Bu. Jadi kasus ini akan berjalan, tetapi tidak maksimal di dalam pelaku-pelakunya. Jadi misalnya pelakunya ada 30, ya kan, yang ditangkap mungkin paling cuma 25, 5 gembongnya itu lepas. Kotak Pandora sudah ada di depan mata Kejaksaan Agung. Tinggal dibuka. Dibukanya itu dibuka terang, jangan diintip. Kalau hanya diintip, nanti yang akan keluar ya tikus-tikus kecil aja. Pemain besarnya tidak akan pernah ditangkap dalam hal ini. Nilainya terlalu besar. Ya, jadi Kejaksaan Agung juga harus berhati-hati ya Bu ya, karena yang dilawan ini kan institusi lain yang dimana juga kuat ya, dan ada dekingan politik. Jadi dalam penegakan hukum pun mereka sedang mereka memperhatikan hal tersebut sih Bu. Itu kalau yang saya lihat, dan memang itu adalah sebuah langkah yang bijak, karena kalau dia main asal jalan, main asal tabrak, takutnya yang ditabrak lebih kuat dari dia sendiri yang repot nanti Bu di situ. Jadi kalau saya bilang kita lihat saja, biarkan aja ini bergulir di sini, karena memang ada sedikit intrik politik Bu di sini. Di dalam kasus ini saya mendukung penuh kinerjanya mereka ya. Jadi mereka sudah on the right track, tapi mereka ini harus lebih punya keberanian untuk membabat secara equal. Kalau memang orang-orang itu terlibat, jangan takut Kejaksaan Agung lakukan tangkap, tahan, proses hukum. Saya yakin masyarakat akan mendukung Kejaksaan Agung secara maksimal. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.